Kami dari calon guru penggerak angkatan 9, kami akan melakukan proses coaching sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Perkenalkan, saya Adi Prajina Winiswara dari SMP Negeri 3 Groga. Saya berperan sebagai supervisor. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madela Nangswaktu dari SMP Negeri 1 Atap 1 Groga. Saya di sini berperan sebagai coach. Oke, perkenalkan, nama saya Ulfa Aini. Saya mengajar di TK Gayatri Kumara dan hari ini saya akan berperan sebagai coach. Baik, selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Pak Lana. Om Swastiastu, Bade. Iya, bagaimana kabar hari ini, Pak? Astu Bade, saya sehat, Bade. Iya, sementara ya, Pak. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching hari ini dengan Bu Ulfa. Benar begitu, Pak? Ya, benar, Bade. Oke, jadi sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Boleh, Pak ya? Silakan, Bade. Iya. Jadi nanti saat proses coaching, saya akan menilai jalannya coaching itu dengan menggunakan rubrik coaching ya Pak. Jadi nanti di dalamnya saya akan menilai apakah Bapak sudah melakukan alur Tirta, kemudian apakah nanti Bapak sudah menggunakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching, dan juga nanti saya akan mendengarkan jawaban yang diberikan oleh coaching. Seperti itu Pak. Oke, baik, Bade. Ya, oh iya jangan lupa ya Pak, nanti Bapak menerapkan prinsip coaching yang di dalamnya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Ya, pasti, Bade. Baik, Bade. Ya, oh ya sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dulu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Jadi hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi inti di coaching itu, Bade. Jadi yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu seperti itu. Iya baik Pak. Jadi dari tadi Bapak sebutkan ada 3 kompetensi Pak ya. Dari ketiga kompetensi itu mana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Kalau yang lebih spesifik, yang ingin saya kembangkan dengan lebih spesifik itu adalah dengan yang mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif nih Pak. Baik, nah jadi dari kompetensi itu nanti apa indikator keberhasilan Bapak yang menunjukkan Bapak sudah mencapai kompetensi tersebut? Kalau indikatornya, jadi indikator ketercapaiannya adalah coach sudah bisa mendapatkan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak. Oke, jadi berarti supaya si coach bisa mendapatkan solusi sendiri gitu Pak ya. Nah, baik untuk di pertemuan pra observasi ini saya cukupkan sampai segini dulu Pak. Nanti kita lanjutkan kembali di setelah Bapak melakukan proses coachingnya. Oke, terima kasih Bu Ade. Baik, silakan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya Pak Ye. Oke, siap. Selamat siang, Pak Lana. Selamat siang, Bu Ulfa. Ini Pak, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh ya sebelumnya, bagaimana kabarnya Pak Lana? Ya, kabar Bu Ulfa, kabar saya baik saja. Bagaimana kabar Bu Ulfa? Alhamdulillah Pak, saya baik juga. Nah, tapi saya sedang ada kebimbangan ini Pak tentang murid di kelas saya. Oh, begitu. Nanti silakan diceritakan yang membuat Ibu bimbang apa. Sebelum itu saya ingin menanyakan apa tujuan Ibu datang dalam pertemuan kita hari ini. Begini Pak Lana, saya merasa ada tantangan dalam saya menjadi guru. Jadi saya berpikir untuk menghubungi Bapak. Tujuan saya adalah ingin mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Oke, baik Bu. Jadi coba ceritakan apa permasalahan yang membuat Ibu bimbang. Saya ini akan ada wali Pak, ya. Ada seorang anak di kelas saya, dia selalu saja membuat masalah di kelas saya dan di sekolah terutama.
Bahkan dia juga terkenal nakal begitu Pak di masyarakat, karena suka sekali mencari masalah dengan orang lain. Oh, wah sepertinya Bu Ulfa terlihat sangat kesal ya. Iya Pak, saya sangat kesal sekali. Saya sudah kehabisan akal untuk menghadapi anak ini. Begitu selesai masalah satu, muncul lagi masalah lainnya. Masalahnya sepertinya tidak ada habis-habisnya Pak. Guru-guru yang lainnya di sekolah saya juga sudah mengeluh dan melaporkan kepada saya Pak. Kalau begini terus, saya malah takut anak ini nanti tidak akan naik kelas. Nah, itu kan akan merugikan dirinya sendiri Pak. Saya sebenarnya kasihan sama dia, tapi sepertinya dia tidak bisa dikasihani Pak. Oke, baik Bu. Saya paham kenapa Ibu merasa kesal. Coba tenangkan diri Ibu dulu, bisa dengan mengatur napas Ibu. Saya sudah merasa lebih tenang Pak. Oke, baik Ibu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Ibu merasa bimbang karena di kelas Ibu ada seorang anak yang suka membuat ulah, begitu ya? Dan Ibu takut kalau seperti ini terus, anak itu akan tidak naik kelas dan merugikan dirinya sendiri. Benar begitu Bu? Iya benar Pak Ana. Benar sekali. Baik Ibu, kalau boleh tahu, bagaimana pendapat Ibu dari apa yang bisa diamati dari anak tersebut? Sebenarnya memang benar sih Pak. Dari apa yang saya lihat juga, anak ini memang bertingkah di luar batas begitu. Dan kebanyakan yang dia lakukan itu adalah melanggar aturan di sekolah Pak. Oke, menurut Ibu, ya jadi sekali lagi Bu ya, mohon maaf ini saya bertanya sedikit lagi. Apa yang melandasi sehingga anak bersikap demikian? Menurut Ibu gimana? Sampai saat ini saya menjadi wali kelasnya sudah hampir 5 bulan Pak. Saya juga sudah pernah melakukan pendekatan pada anak itu dan saya mendapatkan sebuah kenyataan yang kurang mengenakan. Ternyata anak tersebut broken home Pak. Jadi seperti apa maksud broken home yang Ibu ceritakan tadi? Coba silakan ceritakan dengan lebih detail supaya saya lebih tahu. Ternyata anak ini tinggal bersama neneknya Pak. Ayah dan ibunya sudah bercerai. Ayahnya tidak pernah pulang ke rumah lagi. Dan ibunya sudah menikah dan tinggal bersama keluarga barunya. Nah, sehingga anak ini tinggal di rumah hanya bersama neneknya saja Pak. Jadi bertinggal sama neneknya saja seperti itu ya. Nah, jadi menurut Ibu, apakah hal ini ada hubungannya dengan tingkah laku anak itu? Kira-kira bagaimana? Iya Pak, menurut saya ada hubungannya. Karena si anak tidak cukup mendapatkan kasih sayang dan perhatian di rumahnya. Sehingga dia mencari perhatian dengan berlaku seperti itu di lingkungannya Pak. Oke. Baik, jadi menurut Ibu si anak kurang mendapat perhatian di rumah. Jadi mencari perhatian di sekolah. Benar begitu ya Bu? Iya benar Pak. Oke. Lalu menurut Ibu, bagaimana seharusnya anak itu bersikap? Gini Pak, menurut saya si anak akan lebih baik jika dia mencari perhatian dengan melakukan hal yang lebih positif dan bertanggung jawab. Mungkin contohnya dengan meraih prestasi atau hal-hal yang baik lainnya lah Pak. Dibandingkan dia dengan melakukan hal yang negatif yang membuat dirinya semakin terlihat buruk begitu Pak. Oke, saya setuju Bu. Jadi pendapat Ibu seperti itu, jadi membuat sesuatu yang lebih positif. Lalu, apakah menurut Ibu anak ini bisa merubah sikapnya? Masih bisa Pak. Masa depan anak ini masih panjang kok. Saya yakin anak ini masih bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Apa yang bisa Ibu lakukan sebagai seorang guru dalam hal ini sebagai wali kelas untuk membantu anak itu merubah sikapnya? Saya rasa saya bisa melakukan pendekatan kepada anak tersebut Pak. Oh ya,
Saya sudah belajar tentang segitiga restitusi. Sepertinya nanti saya akan mencoba melakukan praktek segitiga restitusi tersebut secara konsisten kepada anak itu, Pak. Baik Bu, menurut saya segitiga restitusi itu juga cocok untuk diterapkan dalam masalah ini. Menurut Ibu, kapan Ibu akan memulai? Saya rasa saya akan segera melaksanakannya, Pak. Nah, semoga tidak ada halangan. Saya akan mengajak anak tersebut ngobrol nanti, Pak, di hari Senin mungkin. Kebetulan ini saya mendapat laporan bahwa anak itu mengajak adik kelasnya berkelahi gitu, Pak. Jadi berkelahi ya? Oke. Berapa lama kira-kira Ibu membutuhkan waktu untuk melakukan pendekatan kepada anak itu? Saya akan mencoba waktu 2 minggu ke depan, Pak. Karena saya perlu waktu untuk mengamati anak tersebut dengan penerapan restitusi yang akan saya lakukan. Baik. Lalu apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya pikir tidak ada, Pak. Baik, berarti apa tindak lanjut Ibu setelah adanya pertemuan kita hari ini, Bu? Saya rasa saya akan segera melakukan rencana yang sudah kita bahas tadi, Pak. Dan setelah 2 minggu saya akan menghubungi Bapak lagi untuk menyampaikan nanti perkembangan selanjutnya, Pak. Tidak sabar ya untuk mendengarkan bagaimana hasil dari penerapan segitiga restitusi kepada anak ini. Iya, Pak, semoga teknik yang akan saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi anak tersebut, Pak, ya. Ya Bu, saya doakan begitu. Baik Bu Ulfa, karena sudah tidak ada yang ingin disampaikan, sebelum kita akhir pertemuan kita hari ini, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu Ulfa setelah pertemuan kita hari ini? Saya merasa lebih plong, merasa lebih lega begitu, Pak. Karena pikiran saya sekarang sudah mulai terbuka. Saya menjadi lebih yakin dengan apa yang saya lakukan nanti untuk menghadapi anak tersebut, Pak. Oke, baik Ibu, yang sudah Ibu lakukan adalah hal yang sangat baik ya. Ibu sudah melakukan apa yang disebut berpihak kepada murid, karena Ibu ingin yang terbaik bisa diterima oleh murid di kelas Ibu. Semoga kedepannya usaha Ibu ini dapat membuahkan hasil yang positif untuk anak-anak semua. Iya, Pak, terima kasih banyak atas motivasinya Bapak. Maaf Pak juga saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya Ibu, jangan sungkan untuk menghubungi saya jika ada hal yang ingin disampaikan ya. Baik Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas waktunya. Saya sudah mengganggu Bapak. Saya akhiri pertemuan hari ini. Baik Bu, mari kita akhiri pertemuan hari ini ya Bu. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Oke. Baik, selamat siang Pak Nanang. Dan selamat siang Bu Adi. Tadi Bapak sudah melakukan proses coaching. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Apakah berjalan lancar dan memuaskan? Semoga tadi kucingnya berjalan lancar. Iya. Nah, jadi setelah coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan setelah mengamati proses yang sudah Bapak jalani tadi. Oke. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching disesuaikan dengan indikator ketercapaian yang sudah Bapak sampaikan di awal pada saat pra-observasi tadi. Oke. Selama coaching tadi, Bu Adi, saya sudah melakukan coaching dengan Aluvita. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching untuk menuntunnya menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Jadi saya juga sudah mengamati tadi Bapak sudah melakukan alur cerita dengan baik. Kemudian Bapak juga sudah melakukan kesadaran penuh, sudah mendengarkan coach dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh coach. Ya, terima kasih atas masukannya Bu Ade. Nah, lagi satu nih Pak.
Kedepannya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari berdasarkan coaching hari ini, saya ingin melakukan pendalaman alur kita sehingga saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Iya. Baik Bapak, selamat sudah berhasil, sudah menyelesaikan proses coaching hari ini. Semoga sesuai harapan Bapak ke depannya Bapak bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Ya. Oke, terima kasih atas motivasinya ya Bu Ya, Ade. sama-sama Pak. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini Pak. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang Bu Ade.